nih 1 sama 2 screenshot. Udah agenda. Nih 3, 4, 5, 6, 7. Udah agenda. Nah, terus tuh kalian pilih tuh yang mana yang mau dijelasin duluan. Yang tata nama aja dulu agenda. Tata nama dulu, oke. Baiklah. Nomor 2 yang A, saya tunjuk ya. Yang ada di Google Meet ini harus ini. Harus jawab, nggak mau tahu. Saya tunjuk. Siapakah? Random aja nih, yang nggak saya kenal tapi. Aduh, mampus gue. Siapa ya? Cut Blast ini siapa Cut Blast? Blast Andy. Coba jawab 2A. Cut Blast. Nah, langsung keluar Cut Blast. Bener-bener kalian ini. Allah. Siapa ya? Gak apa-apa loh guys, salah juga kan diajarin. It's okay. Skip. Siapa ya? Gak pernah nih. Lalu mencari nama-nama familiar yang ada di jurusan kimia. Oh nggak ada. Ternyata tidak gabung ya sebenarnya. Erlin ada? Erlin, halo. Ada? Ya udah. Nih, saya pandu ya menjawabnya. Saya pandu nih kalau kamu nggak ngerti. Nih 2A, kelihatan nggak? Kelihatan Dinda. Dia gugus fungsi utamanya apa? Alkena, bener ya. Dia sekarang dalam keadaan geometri bukan? Ya kan? Isomer geometri kan? Ya, lagi dalam keadaan cis trans. Cuma kalau berbeda-beda unsurnya namanya apa? Bukan cis trans. Ya kan? E sama Z bukan Dinda? Benar, E sama Z. Sekarang kita lihat di mana C yang paling panjang. C-nya ada berapa? Yang mau dijadiin gugus utama? 4 Dinda. 4, benar. Terus gimana cara penamaannya kalau alkena? Nomor 1 dari mana? Dari C paling pinggir yang dekat ngikat BR Dinda. Ya, nih saya tulis ya. 1, 2, 3. Sabar. Bingung. Punya cewek cantik banget. 3, terus 4 ya. Aja. Alkena ada di nomor berapa? Nomor 1 Dinda. Nomor 1. Ini dia Z atau E? Lupa Dinda. Kalau Z itu trans apa cis? Z. Trans apa cis? Trans Dinda. Ya. Sabar. Loh, kok dia trans? Salah ya guys. Trans itu E. Jangan. Jadi E ya ini ya, trans ya. Masalahnya ini trans apa cis, Ge? Kalau saya mau kalau saya boleh tahu. Ini cis apa trans? Cis apa trans? Ingat nggak yang diajarin Bu Tati waktu itu? Yang gugus yang paling besar itu ada di satu tempat. BR nomor atomnya berapa? 35 bukan Dinda. 35 bukan Dinda. CL? CL. CL, ada yang tahu nomor atom CL? Cari aja Google guys, orang saya aja nggak tahu kalau cari Google apa enggak. 17 ya CL ya? Ya. Nah, ini BR 35,5 lebih tepatnya. CL itu 17. CH2, CH3 ini? Angkatan awen sih dia.
28-an, sekitar 28-an. 29 lah, 29. Ini 15. Nah, kalau dilihat dari nomor atomnya, itu si yang gugusnya gede itu ada di satu ini kan? Satu apa? Satu arah kan? Berarti cis apa trans? Cis. Cis. Kalau cis berarti apa? Z. Ya kan? Iya. Z. Z. Terus BR sama CL-nya terikat di nomor 1. 1. Berarti gimana? 1 bromo 1 kloro. Iya, 1 bromo 1 kloro. Terus ada Dua gugus fungsi apa lagi? Metil. Hah? Metil Ginda. Iya. Jadi gimana namanya? Tadi siapa yang saya tanya? Siva ya? Saya Ginda. Ya. Erlin. Gimana Siva? Erlin Ginda. Oh, Erlin. Ya udah, Iya Erlin. Ginda. Erlin. Satu. Gimana namanya? 1 bromo 1 kloro 2 metil butena. Iya, benar. Ada yang nggak ngerti? Kawan yang lain? Ginda ini jadinya pakai apa Z ya tadi? Cis. Iya, Z. Karena dia Z. gugus yang atom berdasarkan nomor atomnya yang besar kan. Tapi berdasarkan prioritas juga bisa sih. BR sama CL ini kan prioritas ya. Ini 1 kloro dulu ya Ginda? 1 bromo dulu. Dia berdasarkan abjad. Bromo. B dulu kan baru K. Bentar, saya lihat dulu. Saya benar nggak sih ngajarin ini? Salah. Cis CLBR. Iya kok benar kok sih? Benar. Terus lanjut B. Saya mau nyuruh siapa ya? Ginda maaf. Ya, Itu Dini tadi ngechat minta izin masuk. ya udah kok. Bisa izinin. Saya mau Linggar Sesar ada? Ada Ginda. Ya. Yuk, jawab yang B. Gimana? Gugus fungsinya apa kalau yang B? Halo? OH itu apa? Alkohol. Benar. Jadi OH ada di nomor berapa? 2 Ginda. 2, benar ya. Nah, kalian udah saya ajarin kan ya ini? Kalau CH3 tanda kurung 3 kali ini berarti? Mengikat 2 di C yang nggak ada hanya itu. Mengikat 3. CH3-nya kan ada 3. CH3-nya ada 3 kan ini. Makanya dia mengikat sih di C ini nih 3, CH3 nih. CH3. CH3 terus di bawah juga ada CH3 ya. Anggap aja ini 3-nya nggak ada. Nah, CH3 tuh. Jadi gugus yang panjang ada berapa karbon? Gugus utamanya? 5. 5 Ginda. Ya, benar. Jadi nama terakhirnya apa? Pentanol. Nah, Iya, pentanolnya tapi ada di nomor 2. 2. Berarti 2 pentanol. Tapi kan ada juga substituennya. Substituennya di nomor berapa? 4. 4. Jadi gimana? 4,4 dimetil 2 pentanol. Iya, benar. Ngerti? Yang lain ngerti nggak? Apa? Nggak denger loh saya, guys. Ngerti Ginda. Oh iya, Mutiara Omega. Terus siapa lagi ya? Kita mau jawab yang C nih ya, yang C. Kan kalian bingung kan biasanya RS ya. Oh, siapa lagi ya?
30 orang. Alfian aja deh, Alfian nih, Alfian. Ada nggak? Masih ngikutin nggak? Keluar Ginda. Keluar. Dan kalau saya panggil keluar pasti. udah tahu banget. Nah ini gabung lagi. Ngomong lagi. Mana? Nggak ada. Kintan. Alfian. Halo, Alfian. Kintan. Ya, Ginda, maaf sinyal. Ya, oke. Kamu ngekos ya? Enggak sih, Ginda. Enggak, oke deh. Ya udah nih, jawab nomor C. Bisa nggak? Enggak bisa. Nggak apa-apa dibantu. Pokoknya ini saya kasih clue nih. Ini pasti R sama S kan? Dia mengikat 4 substituen yang berbeda. Bener nggak? Ya, benar, Ginda. R sama S. Berarti kita lihat nih kalau R sama S itu dia dilihatnya dari gugus prioritas. Kira-kira gugus prioritas di sini yang mana? Yang prioritas? Cl, etil, atau metil? Etil. Apa? Yang prioritas etil. CL, Ginda. CL ya guys ya. Nah, dari CL ini kita berlari ke prioritas selanjutnya. Prioritas selanjutnya ada di C3. C2 ya. Nah, ke sini nih. Tuh, ya kan? Ya kan? Baru ke sini. Kalau tanda putus-putus kayak gini, guys, berarti dia ada di line gimana ya? Kalau ini kan ini nih S ya nih. Dia berputar kan? Berputarnya sebelawanan arah jarum jam kan? Bener nggak? Ya. Iya, Tapi kan Ginda. CL-nya ada di titik-titik kayak gini ya, guys ya. Iya, Ginda. Ya, berarti dia R. Jadinya kebalikan. Kebalikannya jadi R. Karena si CL-nya kan titik-titik, dia berada di belakang. Ngacun nggak? Cun, Ginda. Berada di belakang. Jadi siapa yang ngecun? Jadi Belum. apa? Belum ngacun Ginda. Oh, belum ngecun. Belum muncul. Jadi kalau misalnya ada tanda kayak gini nih guys nih, kayak gini, tanda kayak gini, itu berarti CL-nya itu ada di belakang gitu. Ada di gimana ya? Rotasinya tuh ada di belakang gitu. Jadi misalnya kayak gini aja deh gampangnya. Kalau kita kayak giniin kan S. Kalau kita nggak merhatiin dia di belakang apa enggak ya, itu S kan? Tapi kalau misalnya karena dia titik-titik, maka kita ubah aja arahnya, jadinya R gitu. Dibalik jadi. Dibalik gitu. Jadi Jadi dia tuh kayak dibalik. berotasi gitu loh. Dibalik. Coba kita gambar. Kalau C2. Terus kalau hanya di belakang kan dia hanya dilewatin gitu loh ya kan. Dia nggak diprioritasin kan. CL. Tuh, jadinya kayak gini. Tuh, karena hanya di belakang dia dilewatin jadi ke C3 gitu. Cun nggak? Apa nggak Cun? Enggak. Enggak ya? Siapa tadi yang enggak? Ulangi, Ginda, sekali lagi, Ginda. Oh ya, sekali lagi ya. Gimana nih? Saya juga bingung sih kalau ngejelasin stereokimia ini. Soalnya harus ada kayak prakteknya gitu loh. Apa sih harus ada bola-bola RS-nya itu. Dulu saya digituin pakai RS bola-bola gitu. Jadi lebih gampangnya gini aja. Kalau ini CL kita nggak perhatiin titik-titik si CL-nya ini nih garis putus-putus ini ya. Kita nggak merhatiin dia. Kalau nggak merhatiin dia, kita itu arahnya kan ke sana tuh, ya kan? Ke gugus prioritas yang selanjutnya kan ke sini, ya kan? Jadinya dia berlawanan jarum jam, berarti dia S, ya kan? Ya. Nah, berhubung dia ini titik-titik kayak gini, itu berarti dia ada di belakang bidang. Ya guys ya, jadi dia itu di belakang bidang. Kalau di belakang bidang berarti S ini, jadi CL ini nih pindah posisi lah. Lebih tepatnya pindah posisi ke sini gitu.
pindah posisi ke belakang sana, ke depan, pindah posisi ke depan. Makanya dia kalau pindah posisi ke depan, si CL ini ke depan sini, CH3 itu jadi ke belakang sini gitu. Makanya CL-nya bisa arahnya berlawanan dari S ini, jadinya jadi R gitu. Coba deh yang siapa ya yang udah ngerti siapa? Nabila ada nggak Nabila? Ada Ginda. Nabila bisa jelasin nggak ke Alfian? Gimana jelasinnya Ginda? Kamu ngertinya gimana aja? Kamu ngertinya gimana? Kamu ngerti nggak? Ngecun Ginda sebenarnya. Apa? Udah ngerti. Kalau Nabila coba Ge, dari perspektifnya Nabila gimana ngertinya? Ini kalau ada saya ada salah ngajar di instruksi aja nggak apa-apa. Kayak Ginda setahu saya di buku tuh kayak gini gitu. Nggak apa-apa guys. Menurut kalian ini saya bener nggak? Kayak gini. Bener Ginda. Bener kan? Ya udah gitu aja, gampangnya gitu deh. Kalau misalnya si gugus prioritasnya itu ada di garis-garis kayak gini, yang berarti ada di belakang bidang, maka dia akan ini arahnya tuh diubah. Jadi kalau misalnya kalian pas pertama ngeidentifikasinya dia S, maka dia jadi R gitu ya. Ngacun nggak? Ngacun Ginda. Ya, udah ya. Betul. Udah, sekarang kita udah tahu nih RS-nya, R kan? Nah, sekarang kita tentuin. Jadinya dia gugusnya ada berapa, Alfian? Ada 5 Ginda. Oh, ada 5. Dari mana ada 5, Alfian? Coba dilihat C-nya ada berapa? Gugus apa nih? Gugus prioritas. Maksudnya C-nya ada berapa? Gugus utamanya. Enggak, gugus utamanya. Heeh. 2. 3 bukan Ginda. 4. Lihat nih. 4. Nih ya. Bener nggak nih gugus utamanya ini? Ya Ginda. Ya. Nah, CL ada di nomor? Nomor 3. 3, benar. 3 ya. Kita lihat dari ini nih, karena dia udah di garis utama nih. Lihat ya garis tebal ini guys. Garis tebal ini nih menandakan dia itu ada di depan C-nya. Gitu ya. Iya. Jadi nomor 3 ya. Jadi namanya R3. R3 klorobutana. Iya benar. Dah. Ada yang nggak ngecun? Ada yang nggak ngecun? Gimana tadi Gina kok CL-nya bisa nomor 3? Kan? Iya kan. Iya, coba Alfian jelasin. Apa? Kan itu kan gugus terpanjangnya kan C3 C2 terus dia ke CL kan. Nah, berarti hitung aja 1 2 3 terus CL-nya kan itu ada di belakang C itu loh yang kata Ginda tadi di belakang. Nah, jadi anggap aja itu nomor 3 gitu. Dia ngikatnya di C yang nomor 3. Cin enggak? Tadi siapa yang nanya? Jadi hitungnya kalau strukturnya kayak gini ngitungnya dari yang garis tebal itu ya. Gini. Aku jelasin Enggak dulu. sih. Aku jelasin, oke. Jadi gini, kalau kita ada gugus fungsi, dia ngitungnya dari yang gugus fungsi, gitu ya. Ngacun nggak? Misalnya ada alkena, kayak gini, alkena ya. Alkena berarti dia dari alkena terdekat, jadi nggak boleh dari belakang, dari depan, dari si alkenanya itu, ya. Tapi kalau kayak gini, dia ada gugus fungsi nggak? Nggak ada kan? Nggak ada OH, nggak ada aldehid, nggak ada karboksilat, nggak ada alkena, ya kan? Dia alkana doang. Nah, kita tahu nih dari si struktur stereoisomer ini, dia ditandai dengan si garis tebal ini. Nih, garis tebal itu menandakan kalau dia itu ada di karbon yang paling awal. Di karbon paling awal. Jadi kita ngitungnya jangan dari yang C paling belakang. Kita hitung dari si C ini. Jadi ini 1, terus C2, C3, dan C4 gitu. Oh iya, Ginda. Cun tidak? Cun. Ini siapa yang nanya kalau boleh tahu? Syifa Ginda. Oh iya, oke. Terus kita lanjut nih yang ke D. Ada yang mau jawab? Kalau enggak, saya tunjuk. Siapa ya? Bingung banget.
Jangan gue, oke? Hmm, Jangan. Scroll lagi. ya ampun, yang ikut tutor kelihatan Jangan sih. ke bawah lagi. Alia, ada yang nggak di tempat? Alhamdulillah. Alia Nurul Izzati. Halo? Alia ini kayaknya ngomong tapi dia nggak nggak apa? Nggak kedengeran apa saya yang nggak kedengeran ya? Cuma kamu bilang Nggak kedengeran Bunda. Nggak denger Dinda. iya. Alia masih ada di tempat nggak? Saya ganti nama lain deh. Masih Dinda, oh iya. Kalau case-nya Oke, kamu mau jawab nggak? Kalau nggak mau jawab, saya ganti nama lain. Saya nggak milih Nabila lah. Nabila maaf ya, saya kamu anggurin. Kamu saya anggurin. Kamu kayaknya udah bisa. Saya milih May Love. Oh nggak, jangan May Love. Itu aja yang waktu itu datang nemuin ibu cewek yang sama Zainul tuh siapa ya? Iya, nggak apa-apa Alia, Alia, kamu mendengarkan aja ya. Ada yang tahu nggak sih siapa guys yang nemuin sama Zainul itu nemuin ibu? Kurang tahu Ginda, emang ada ya Ginda? Ada lah, ya Allah, satu kelas loh kalian guys, ya Allah. Nggak tahu. Kalian kan udah makrab nggak sih? Satu kelas? Cikrap Ginda. Apa? Cikrap siang bukan Di malam. mana makrabnya emang? Siang Ginda. Siang Ginda bukan malam. Oh bukan malam, ya udah sikrab, siang akrab. Di mana sikrabnya? Di kelas. Enggak. Si ampun. Di kebun. Di mana? Seru binget. Siapa ya, bingung deh. Ada yang mau nunjuk temennya nggak? Eka Ginda. Iya, mau Eka deh. Kenapa harus Eka? Eka ada di tempat Habis ini Dimas Ginda. apa? Habis ini Dimas. Iya, pasti Furkona. saya udah tahu. Soalnya Dimas kayaknya. Oh, Dimas bener bukan. Saya tuh suka balik loh antara Dimas dan Bagus. Padahal beda orangnya. Ya udah Eka, ada di tempat nggak Eka? Biar kita cepat ini membahasnya. Udah jam 9. Ginda lagi makan. Bagus. Oh, lagi sama Bagus. Kalian satu kosan berdua. Enggak Ginda. Bisa satu suara ya. Bingung saya jadinya. Siapa ya? Dini, apakah kamu ada di sini? Dini Artika. Ini saya nggak lihat nama Nendita, nggak lihat nama si siapa itu temannya ya? Nindi ya, Ninda. Dinda. Itu sahabat kan emang? Sejoli. Iya. Iya. Kecuali. Soalnya dia yang nilai memprihatinkan gitu. Saya tuh pengen tahu dia bisa apa enggak. Kenapa dia nggak ikut ya? Siapa ya? Ayu Syafa deh. Ada nggak Ayu Syafa? Ada nggak? Gak ada ya? Kayak udah pada ngantuk deh. Tidur ya kalian. Ya udahlah, bahas bareng-bareng aja ya, nggak usah nunjuk. Nomor D, gimana? Jadi D, gugus utamanya yang mana? Alkenanya. Kena. Jadi kita ngitungnya dari mana nih? Nomor satunya. Sehat. Di sini ya, nih. Sini ya. Ya. 2, 3. Nah, terus jadinya ada di gugus substituennya apa aja? Ini namanya apa? Metoksi. Metoksi, benar. Kalau ini Sikloheksil. ya sikloheksil. Kalau ada rangkapnya? Keluar. Oh, Benil. Fenil ya. Jangan ada yang jawab benzil. Salah. ini. Oke? Benzena kalau jadi substituen, dijawabnya benzil itu salah.
benzena, kalau dia substituen namanya fenil. Kalau ada OH-nya namanya fenol. Cun? Cun. Jadi ini gimana namanya? Iya, kamu jawab aja, jangan bisik-bisik. Tuh siapa yang bisik-bisik ya? Saya Ginda. Ya, jawab. 2 metoksi, Hmm. 3 sikloheksil, Hmm. 2 propena. Benar. Ada yang nggak ngerti? Ada yang nggak ngerti? Izin bertanya Ginda, kalau Iya. kalau ether itu prioritasnya bukan di atas alkena. Iya ya, ini ether juga ya. Tapi biasanya OMe, kalau ditulis OMe kayak gini, itu dia jadinya substituen, guys. Tapi emang ether tuh dia harusnya di atas alkena sih. Tapi enggak kok alkena dulu harusnya. Metoksi itu tetap jadi metoksi, setahu saya ya. Bener kok, dari alkena dulu. Kalau ada kayak gini dari alkena dulu. Ada yang pengen ditanya lagi? Tolong ulang itunya tadi. Gitu. Yang mana? Yang D. Yang Apa D. jawabannya tadi yang dari bagus? Ini siapa? Syifa yang nanya. Ya udah, bagus jelasin. Kan itu ada apa sih, gugus utamanya alkena itu ada 3 atom karbon. Terus itu dihitungnya dari yang nomor 1 dari kanan itu 1, 2, 3. Nah terus itu OMe itu tuh metil, Me-nya metil, terus ada O jadi kayak CH3O, itu namanya metoksi. Terus di nomor 3 itu ada sikloheksana tapi dia jadi cabang, makanya sikloheksil. Terus dinamain 2 metoksi, 3 sikloheksil, 2 propena gitu. Gitu Gina. Bener. John. Coba tuh jawab yang E. Gugus utamanya apa? Kalian tuh harus mikir dulu gugus utamanya itu apa dulu gitu. Baru bisa menjawab, guys. Gugus utamanya apa? Ether. Ether. Emang itu ada ethernya Benzen. Ya, benzen ya. Benzen nih. Oh yang ya E ya Bunda. yang E guys. Ya ya, benzen. Nah, bromonya itu pasti ada di nomor 1. Benar ya, 1. Terus keliling aja 2, 3, 4, ya kan? Jadi namanya 1 bromo. 1 bromo 4. 1 bromo. Propil. Terus 4 dalam kurung 2 propil ya. propil ya. Nah, pinter loh kalian tuh. 2 propil. Nah, ya. 2 propil Benzen. Nah, kalau nama trivialnya ada yang tahu? Isopropil. Ya, isopropil ya. Jadi kalau nama si trivialnya itu pakai istilah ini loh, metapara. Jadinya ini para apa nih? Para ya. Jadi depannya ada kayak gini, para 1 bromo 4 isopropil benzen gitu ya. Jun nggak? Trivialnya apa Ginda? Para
1 bromo, 4 isopropil benzena. Yang F. Gugus fungsinya apa? Apa? Ether. Ether. Gimana namanya kalau ether? Gugus pendek jadi apa? Alkoksi bukan Dinda. Alkoksi. Berarti namanya apa nih? Gugus pendek. Etoksi. Etoksi, benar ya. Etoksi. Terus? Aduh, udah kalian dia nulis ya. Etoksi. Ini C-nya ingat, di sini ada 3C berarti. Kalau nama trivialnya dia isobutil, tersier butil ya. Tersier butil. Tapi kalau nama itu nggak bisa tersier butil. Jadi gimana? Tanda kurung. Dia si metoksinya ada di nomor 2 ya, dari si profil, bener nggak? Dari propana, ya kan? Nih, propana ya ini. 2, terus si metilnya ada juga. Di nomor 2 juga. Di 2 juga. Jadi 2 dalam kurung lagi 2 metil. Propana. Ya. Propana. Ada nggak ngecun nggak? Iya bagian itu bagian. Aku. Apa? Ipas. Apa? Belum ngecen Dinda. Belum ngecun Dinda. Oh, belum ngecun. Yang F. Wait. Kita gambarin aja. Bentar ya. Kalian tuh Senin sampai Jumat itu benar-benar full gitu ya? Apa beda-beda jadwalnya? Makanya susah ketemu. Iya udah beda Ginda. Udah beda. Iya sih. Semester 2 ya. Cantik banget sih. Kita gambar aja ya. Gambar. Gimana mau fokus? Ya kan. Ini jadinya kayak gini gak sih? Bener tidak saya? Ini anggap etil ya. Ini C2 aja saya tulis ya. Ngecun kan kalian? Ngecun. Nah, gugus utamanya itu ada di rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya ada di mana? Yang mana rantai terpanjang? Propa? Propana ya, nih. Saya tandain pakai merah deh. Nih, propana kita kasih nomor dari sini 1. 2. 3. Boleh juga 3-nya ke sini, boleh. Sekarang, tadi kan kalau gugus yang pendek kita jadiin alkoksi kan? Alkoksi. Ya. Jadi CH2CH3 ini namanya etoksi, udah kan? Depan nih, etoksi. Sekarang si etoksi ini dia nempel di C nomor berapa? 2. Makanya etoksi 2 dalam kurung di propana ini juga ada sih gugus substituen lain bukan? Ya. Ada di nomor 2. Jadi 2 dalam kurung 2 metil 2 metil Mana? Cun, ada yang masih nggak ngecun? Cun. Ada yang nggak ngecun nggak? Ya. Tadi siapa yang nanya? Nabila. Oh, Nabila. Kamu nanya Nabila? Nabila yang mana? Beda. Atau Beda, bukan Nabila Furqana. Ya, padahal suaranya beda. Ada masih ini? Masih mau dibahas lagi? Apa udah capek?
Masih mau bahas nggak? Tuh, masih ada nomor 3. Ini kayaknya nggak ada deh. Nomor 6 ini kayaknya nggak ada di materi kalian. Yang nomor 7 boleh nggak Ginda? Boleh. Reaksi dari etil bromida, isopropil bromida, tersier butyl bromida. Masih masuk Jawa ini. Wait ya. Apa sih orang lagi ngeliatin kamu? Kenapa? Kamu marah ya kalau aku bilang cantik orang lain? Silakan. Mas kita cantik. Kalau dilihat dari mata kita. Besok kita tutornya offline aja ya. Kalau online kayaknya kalian tuh kurang ngerti nggak sih? Ngerti kalau Bener nggak? online Iya, di bener. belakang layar. Ntar kalian nggak ngerti lagi waktu ujian. Terus waktu ujian tuh nggak sih, saya aja kayaknya yang ngawas. Kalau anak D tuh kayaknya bertiga ngawasnya. Wait. Reaksi aku. Cinta. Aku tuh pengen nanya tapi gemeter gimana ya? Gemeter apa? Saya tuh kayaknya punya jawabannya Gak tahu, masih deh. nervous aku tuh. Suka nervous tau kalau nanya-nanya. Ntar ya saya buka jawabannya dulu. Stop sharing dulu. Kadang tahu jawaban mau jawab nervous. Bingung. Jangan bilang ibu ya, saya kasih soal-soal saya dulu. Saya nggak boleh. Iya Ginda. Si kalian tuh soalnya ada yang sama dari saya. Sama semua, alhamdulillah. Iya, insya Allah sama. Tapi kayaknya ibu bakal ngubah-ngubah deh. Soalnya kalian materinya beda banget. Saya KO 1 ini, bukan KO 2. Ibu buat rekaman ya. Apa gitu? Dan aku mau buat simpang Kalau ada yang udah mau keluar, nggak apa-apa keluar aja guys. Yang masih mau belajar, nggak apa-apa juga ada di sini. Tapi saya kayaknya 9:30 lewat aja deh ya. Nggak apa-apa nggak? Iya Ginda. Apa-apa Ginda. Kedengeran ya? Yang mau makan silahkan, yang mau minum juga silahkan. Ya. Maka ya perusahaan kayak gini kayak ini hal yang dibuang tapi mahal loh. Nah, Kayak tisu harus bakal habis terus makanya dia produksi terus. Hemat banget. nah ini dia Wow. target kita, buka dulu, kita presentasi. Boleh. Buatnya mudah. Kalau susah.
Nih, coba. Tadi siapa yang nanya ya? Nomor 7. Nabila Ginda. Ada yang nggak ngerti nggak Nabila atau yang lainnya? Dari yang ini. Ini nih ether, pembuatan ether. Reaksi dari ether. Kemarin ibu ngajarinnya apa aja ya ether ya? Saya agak lupa. Kemarin tuh. Coba ya kalian pahami dulu nih dari jawaban saya ini. Ntar kalau nggak paham bilang. Saya mau cari dulu reaksi ether. Dua 89 lah. Kamu besok harus pulang subuh deh. Sayang. Iya. Ada yang nggak paham kalian guys? Halo? Aku manis. Apa itu? Manisku. Nggak boleh. Enggak. Putri Halimah Syahidah. Bagus tuh Syahidah. Putri Halimah Syahidah. Kalau mau kalian lihat itu ada di buku Fessenden halaman 290. Tuh kalian bisa tuh melihat reaksi dari ether. Halo, ada yang nggak ngerti? Apa udah habis? Belum kan? Mau saya jelasin nggak? Mau Ginda. Boleh. Oke. Jadi kita mulai dari etil bromida. Etil bromida bener nggak kayak gini strukturnya? Iya. Bener ya. Nah, kalau di dalam kayak etil bromida kayak gini, mana yang jadi minus, mana yang jadi plus? Etil BR. Etil plus ya. PR-nya min. Jadi si wait. Aku juga pengen minum deh obat tambah darah. Aku takut berdarah. Jadi ini nih namanya reaksinya SN2 ya. Ya kan, substitusi dia. Karena dia bakal mensubstitusi si BR- ini untuk jadi ether. Ini yang kita ada nih, natrium etoksida. Dia bakal bereaksi sama ini kan. Si etanol ini si etanol ini dia tuh reagen kalau di sini. Jadi dia nggak bereaksi ya. Jadi nanti dia bakal bertukeran. Kalian tahu kan prinsip substitusi? Tahu nggak? Kalau Tahu Ginda. ya. Jadi ini nanti minusnya bakal ke sini. Bakal ke sini si CH2-nya. Bakal CH2. Si BR-nya bakal sama Na. Jadilah ini. Jun tidak. Aduh, coret. Jun enggak. Pokoknya reaksi substitusi aja. Iya guys. Halo. Ginda mau nanya Ginda. Iya. Kalau misalkan kita tuh tahu kapan dia positif sama negatifnya tuh gimana Ginda? Ya kita lihat aja kalau di CH3 CH2BR ini yang memungkinkan negatif yang mana? Kalau aku gitu, kalau aku nentuinnya dari negatifnya dulu. Pasti BR kan? BR ini kan pasti muatannya negatif kan? Bener nggak? Benar.
Jadi kalau udah BR bermuatan negatif, kalau dia berikatan berarti salah satunya adalah positif. Jadi pasti CH3 CH2 ini adalah positif gitu. Cun nggak kalian? Ya. Sama kayak di natrium etoksida ini. Pasti Na ini bermuatan positif kan? Dan si O ini pasti bermuatan negatif kan? Iya kan guys? Iya benar. Nah, makanya ya, jadi si Na-nya tukeran sama si BR, CH2 CH3-nya nyerang ini etil gitu. Makasih Dinda. Ya, sama-sama. Kalau yang B, Cun nggak yang B? Enggak. Enggak Dinda. Belum Dinda. Kok dia jadi propena ya? Kayaknya saya ngasal deh jawabnya nih. Saya masih kayak kalian, si Pi. Aduh. Tinggal beli ini enggak sih yang stainless yang buat laptop. Ini enak banget sih belajarnya. Iya kok, bener kok. Nggak bener maksudnya. Ini kayaknya bukan alkena ya jawabannya ya. Tapi BR bakal. Oh, bedak ini tuh buatan kimia farma atau gimana sih? Ya, semua orang yang buat kayak gitu kan apa? Oh iya maksudnya. Jadi saya bakal ngejelasin kayak gini. Kalau ini reaksi substitusi, dia bakal jadinya kayak yang atas tetap ya. Yang atas. Cuma ini kenapa jadi alkena? Dia juga bisa bereaksi bukan dengan natrium etoksidanya. Dia bereaksi dengan si pelarut etanolnya, guys. Jadi dia substitusi dengan si pelarut etanolnya. Pelarut etanolnya ini yang mana yang positif, yang mana yang negatif? Produk dari Malaysia gitu. Positifnya CH2 CH3. Iya. CH2 CH3. Kayaknya ini nggak bakal mungkin jadi propena ya guys ya. Soalnya dia nggak ada H2SO4 ya kan. Dia nggak bisa jadi CH2, nggak bisa jadi alkena. Jadi tetaplah dia substitusi. Jadinya dia CH2 CH3-nya ke sini, Na-nya ngikat BR. Jadi pelarut ini cuma untuk melarutkan aja. Jadi dia nggak ikut bereaksi gitu. Cun nggak? Berarti itu tetap jadi ether ya Ginda? Tetap jadi ether. Dia tetap pembuatan ether, bukan pembuatan alkena. Soalnya dia tuh H2SO4, bukan dia yang substitusi deh. Kayaknya. Soalnya dia kalau mau jadi alkena, dia harus di apa guys? Reduks. Oksidasi. Kalau misalnya dia dari alkohol, misalnya nih, kalau misalnya dia bereaksi dengan si etanol, berarti dia ini jadi alkohol kan? Ya nggak? Ya nggak sih? BR diganti jadi OH kan? Nah, biar jadi alkena, maka dia harus dihidrasi atau didehidrasi ya kan? Plus H2 loh. Dihidrasi apa dehidrasi dong? Dihidrasi. Harus plus H2 ya kan? Biar dia jadi alkena, sedangkan dia nggak ada di sini ngomong di soalnya nggak ada tentang H2. Dia cuma direaksikan dengan natrium etoksida pada suhu 25 derajat Celcius dalam pelarut etanol. Sebenarnya kayaknya pelarutnya itu yang dia ini bereaksi sama ini gitu. Jadi kalau pelarutnya reaksi sama ini bisa jadi ini NaOH. Terus nih ini jadi NaOH nih ya. Kalau ini bereaksi sama si ngerti nggak kalau ininya bereaksi sama si etanol?
Gimana substitusinya? Cun nggak kalian? Iya. Iya. Jadinya ntar ada yang jadi alkohol kan? Iya. Alkohol, maksudnya NaOH ada yang jadi basa, si ini NaOH jadi, terus si CH3CH2-nya ini sama si CH3CH2 ini, ya kan? Ethernya si dia. Tapi kayaknya di sini bukan kayak gitu, dia kok tetap pembuatan ether, jadi dia tetap substitusi sama si natrium etoksida aja. Ini salah. Salah guys, itu. Masih nggak ngecun nggak? Cun. Yang lain? Cun Ginda. Cun. Kalian bisa lihat di halaman 294 yang pakai natrium etoksida dan pelarut etanol. Memang ada yang menjadi alkohol, tapi kalau dia dalam bentuk epoksida. Sedangkan ini tidak dalam bentuk epoksida, melainkan alkil halida. Jadi dia nggak ada yang jadi alkohol. Jadi dia tetap substitusi sama si etoksidanya. Etoksidanya ganti sama si BR, substitusi sama si BR. Gitu ya. Cun. Apakah kalian mengerti? Ini kayak udah pada lemes ya. Lemes nggak sih kalian ini? Lemes. Nih, ini aja nih. Screenshot nih jawaban saya, tapi yang B sama C salah. Screenshot aja yang A. Pasti udah pada screenshot kan? Mau dijawab yang mana lagi? Kalian, guys. Ginda boleh nanya lagi nggak Ginda? Iya. Kalau yang kayak diprotonasi itu kira-kira keluar nggak Ginda? Diprotonasi bisa jadi keluar. Diprotonasi itu yang mana sih? Coba sih. Yang mana? Yang di PPT ya? Iya Ginda. Ntar saya lihat dulu. PPT di slide berapa? Tapi dari soal kuis saya ini nggak ada kata-kata diprotonasi deh. Oh, jangan lupa belajar ini ya guys, tentang titik didih. Titik didih. Nanti biasanya ibu tuh ngeluarin kayak misalnya heptana sama metana. Itu titik didihnya lebih tinggi yang mana? Coba. Heptana sama metana. Heptana. Karena memiliki ya, karena mempunyai gugus karbon yang lebih banyak ya. Iya. Itu mempengaruhi ya. Kalau ini deh, kalau pentanol sama heptanol. Titik didihnya gedean mana? Yang mana? Etanol. Ya, tetap ya. Walaupun dia ada gugus OH-nya, tapi dia tetap ditentukan dengan gugus C-nya, gugus alkilnya, yang panjang yang mana. Itu yang membuat dia titik didihnya semakin tinggi karena dia semakin kuat mengikatnya si C-nya karena si C-nya lebih banyak, gitu ya. Iya Ginda. Sama belajar tentang kelarutan, jangan lupa. Pasti ibu tuh nanya kayak kelarutan mana yang lebih larut, titik didih mana yang lebih tinggi gitu ya. Sifat-sifatnya dipelajarin juga. Jangan reaksinya aja dipelajarin. Diprotonasi di mana ya, guys ya? Di slide nomor berapa dan slide yang mana? Saya lupa. Sebenarnya kalau diprotonasi kayaknya di PPT nggak ada gini, tapi Di mana? waktu ngejelasin itu Bu Tat itu sempat ngesinggung diprotonasi gini. Oh, tapi dari soal yang mana? Pasti dia nyinggungnya dari soal kan? Dia waktu ngejelasin gitu Ginda, dia kayak nyinggung tapi lupa di bagian mana gitu Ginda. Diprotonasi yang mana ya? Saya juga lupa dari diprotonasi yang mana. Diprotonasi. Oh, ini enggak sih? Misalnya nih kayak tadi loh yang reaksi Grignard itu yang kayak gini. Yang kayak gini.
Yang kayak gini. Terus kayak gini. Nih. Di protonasi itu kayak gitu nggak kemarin yang ibu jelasin? Saya tuh lupa loh protonasi itu yang mana. Kemarin ibu jelasin ya. Seperti engkau. Ada yang nyatet nggak di catatannya? Ya, coy. Wow. Kayak gini loh guys. Di protonasi itu dia itu melepaskan H+. Misalnya ada OH nih, OH ya. Si OH ini dia melepaskan si H+-nya. Itu namanya deprotonasi. Gitu. Kayaknya nggak ada deh soalnya. Tapi nggak tahu juga ya ibu keluarnya gimana guys. Masih mau dibahas nggak deprotonasi ini? Iya, dia pelepasan sebuah proton. Jadi kan dia si H-nya itu yang lepas. Namanya deprotonasi jadi gitu. Apa ya reaksi yang hanya lepas? Hanya lepas. Apa? Ada jawab nggak tadi? Kayaknya pernah deh. Saya juga lupa ya. Saya lupa deh deprotonasi. Pokoknya kalau deprotonasi itu dia biasanya hanya lepas dari gugus OH. Kayaknya nggak bakal ditanyain sih. Nggak bakal ditanyain. Kalian mau dijelasin yang mana lagi? Kinda izin bertanya, besok tuh kuisnya sampai aldehid keton ya? Iya, benar. Keton. Terus nggak usah belajar polimer ya, guys. Polimer itu untuk KO3. Kemarin itu ibu ada salah. Jadi nggak usah dipikirin tentang polimer. Tiol. Jangan lupa belajar tiol ya. Tiol. Ada yang pertanyaan nggak tentang tiol? Tiol. Tiol. Kok saya nggak ada tiol ya? Coba mari kita buka UTS. Ini UTS saya nih. Oh, ini udah sampai turunan karboksilat. Kalian kan belum ya? Kalian kan masih nanti abis kuis kan ya turunannya. Tiol ada yang bertanya nggak tiol? Nih untuk jawaban yang nomor 4. Nih, tapi kalau saya nggak salah ya, soalnya ini saya ya masih kayak kalian juga sih, masih ngeraba-raba. Screenshot aja ntar kalau misalnya ada yang salah ya benerin aja ntar laporan ke saya gitu. Tuh. Ada yang mau tanya? Nggak apa-apa, ditanya aja kalau ada yang mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gue mau nanya.
Bentar. Jancok deg-degan. Ada yang nanya nggak? Apa? Masih ada siapa aja sih? Penasaran deh. Siapakah yang bertahan sampai malam? Ginda mau tanya. Sabar, Alia nih. Ginda maaf, bisa bahas satu contoh soal tentang tiol nggak ya? Iya. Ini siapa yang mau nanya siapa? Rizka Ginda. Kenapa? Kamu mau nanya apa, Rizka? Jadi gini, kalau misalkan kita tahu, misal kayak siklopentanol jadi satu pentile etanol gitu. Misal Etanol, iya. kita tahu produknya juga, cuman bingungnya itu ngereaksiinnya dengan apa, itu biar kita tahu direaksiin dengan apa itu dilihat dari mananya sih Ginda. Kadang organik itu yang bikin bingung direaksiin pakai apa, itu yang bikin bingungnya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya ngereaksiin yang mananya? Ngereaksiin kayak reagen itu harus direaksiin apa biar jadi produk itu Ginda. Kadang bingung. Kalau Grignard itu yang saya bilang tadi, dia pasti membutuhkan alkil halida dan reaksi Grignard gitu loh. Kamu bingungnya di mana? Dia mau ngereaksiin yang mananya? Yang mananya? Iya, aku bingungnya kayak kenapa dia bisa pakai reaksi Grignard, terus kenapa dia bisa pakai reaksi yang lain gitu. Kenapa pakai reaksi Grignard? Kalau pakai reaksi Grignard itu pasti dia membuat alkohol. Tadi kan saya udah jelasin. Misalnya alkoholnya dari si C-nya cuma 2, jadi C-nya 5 gitu. Itu pakai reaksi Grignard pasti. Dia ada penambahan C gitu. Masih belum, Cun? Masih udah Cun kok Ginda. Cuman kayak terus kayak ada reaksi apa beda lagi kan selain MGBR terus di iya. Gimana kita cara identifikasinya gitu ya? Iya Ginda. Kalau saya sih cara ngidentifikasi ya sih susah juga. Organik ini meramal ya guys ya. Tapi saya tuh cara saya ngidentifikasi itu kayak, oh kalau ini dari alkohol ke alkohol lagi, oh pasti ini pakai reaksi Grignard gitu, pasti kayak gitu. Itu satu ya, reaksi Grignard. Terus kalau kayak tadi misalnya yang substitusi yang ada plus minusnya itu kalau substitusi itu pasti kayak gitu, ada yang dia bertukar gitu. Jadi dia pasti direaksikannya juga sama yang si muatannya plus minus sama plus minus gitu. Kamu nggak ngertinya di reaksi yang apa? Di reaksi yang pokoknya kayak misal ini bisa dikasihnya HBr, ada yang dikasih H2CrO4 terus jadi produk ini. Kadang Iya. naruhnya gimana kenapa bisa H2CrO4 yang dia pakai. Kalau pakai H2CrO4 itu kan berarti oksidasi bukan? Iya. Iya, ya kan? Kalau H2CrO4 itu pakai oksidasi. Berarti kalau misalnya nih suatu produk ini ditanya, biasanya ibu tuh soalnya tuliskan reaksi oksidasi dari alkohol. Alkoholnya alkohol sekunder. Dia kan bakal jadi keton. Bakal jadi keton itu bisa menggunakan oksidator yang menengah. H2CrO4 itu termasuk oksidator yang menengah gitu. Makanya dia dibilangnya oksidasi gitu. Kalau dia ada kata-kata oksidasinya berarti dia pakai oksidator. Kamu harus bisa mengenali reagen juga, harus bisa mengenali reaksi juga gitu. Ya harus lebih memahami lah. Dari kitanya bisa memahami sendiri reaksinya gimana, reagennya itu apa aja gitu. Gitu sih kalau aku ya. Lebih banyak latihan. Kalau kamu pengen ngerti organik tuh lebih banyak latihan. Karena saya tuh ngoreksi kalian ya, ngoreksi tugas dan prioritas. Jadi kan saya mau nggak mau belajar lagi tuh. Jadi saya tuh ngertinya juga karena saya baca lagi Fessenden. Baru saya ngerti gitu, ini pakai reaksi apa, ini pakai reaksi apa gitu. Ginda, makasih ya Ginda. Iya, Rizka. Alia ya, kita jawabnya punya Alia. Tiol. Kalian mau reaksi tiol yang mana, Ge? Yang mau yang dibahas? Dari PPT apa? Yang boleh gini, Ginda, kalau reaksi tiol yang menurut Ginda paling sulit apa, Ginda? Waduh, paling sulit ya. Sabar. Tiol sih sulit sih emang. Kita buka di PI ini aja ya, buka di Viklas aja ya, dari PPT-nya.
Saya tuh kemarin ngasih soal latihan nggak sih? Enggak. Kalian ini tetap nggak ada komti jadi angkatannya guys. Apa ada komti? Bakal ada Ginda. Kalau ada gitu. Apa tuh bakal adanya? Belum tahu sih Ginda, mungkin habis lokakarya mungkin. Oh iya benar. Kira-kira siapa yang bakal jadi komti? Kenapa Ginda? Jangan kayak gitu loh kalian. Iya. Zaino gabung nggak ke sini? Gak tahu. Sekarang gabung nggak, coba cari di ini. Enggak. Dia ini ngekos ya? Apa gimana sih? Iya, ngekos. Ngekosnya ada yang barengan nggak sama kalian? Itu Ginda kalau pulang itu sering lewat di KHR. KHR itu apa? Saya nggak tahu guys. Maaf ya. Hijau residen. Saya anak malam tapi saya nggak tahu Hijau apa-apa. residen. Buta arah saya ini. Residen hijau Ginda. Apa? Kampus hijau residen. Yang mana sih? Kampus hijau residen itu apa? Rusun. Yang rel belok kiri Ginda. Oh, Kampung Baru. Iya. Bahasa kalian tinggi-tinggi loh. Bisa ya. Residen. Ya, Kampung Baru aja. Nih, Tiol nih. Ini kan ada nggak sih di soal kalian? Ya. Ya gila itu. Nih, Iya. kalau yang kayak gini nih kalian tahu nggak? Enggak. Yang ini. Enggak Ginda. Ini nih tinggal ganti aja CL-nya. Ini kan CL minus ya. CL minus. Sama sih. Nih, kayak mana ya nyoret-nyoretnya ya? Gimana ini cara nyoret-nyoretnya? Oh my god, wait. PPT cara nyoret-nyoretnya gimana, guys? Coba. Nah, ini ada pen. Nih, pastikan di sini ini CL-nya minus ya ini ya. Ya kan? Udah pasti nggak CL minus? Yang kata saya tadi. Iya. Ya kan? Iya Ginda. Nah, di sini nih S-nya, kalau sulfida itu pasti S-nya bermuatan negatif, guys. S-nya ini bermuatan negatif. Si C6H5-nya ini bermuatan positif. Ya. Cun tidak? Cun. Berarti ini reaksi apa nih? Kalau ada minus di sini, ada minus positif di sini, reaksi apa? Substitusi. Benar. Maka dia ini akan menggantikan si minus ini akan menggantikan si minusnya CL. Benar? CL ini bakal ke sini, ya. Jadi si CL ini bakal berganti jadi S C6. ya, S C6 H5. Ya kan? Iya gitu. Ya kan? Dah. Ada yang nggak Cun di sini yang soal ini? Alia, Cun nggak Alia? Halo Alia, jawabnya lewat chat ya. Alia Cun tidak. Alia sudah tidur ya. Oh,
Ngerti Ginda. Baik, baik, baik. Ginda itu berarti yang minusnya itu di C6H5S itu ya? Minusnya Na-nya yang plus ya. Iya, salah, saya salah. Maaf, maaf. Jadi minusnya di S C6H5, Na-nya yang plus. Terus kalau yang ini, yang soal nomor 2 ini, itu kita bakal buat si senyawa ini, nih, dari stirena dan etanol. Stirena ada yang tahu gimana? Stirena? Bensin. Ya, dia benzen tapi ada alkenanya kayak gini ya. Ini saya buat. Ini anggaplah ini benzen ya guys. Ya mohon maaf. Ini benzen tapi ada ikatan rangkap di sini. Nah, gini. Ini agak sulit sih emang reaksi yang ini ya guys ya. Agak sulit. Kayaknya ibu nanti bakal susah deh soalnya. Udahlah kalian tuh yang penting rajin bikin ini, rajin bikin tugas. Soalnya kemarin tuh bener-bener ya waktu yang nilai kalian itu bener-bener dibalik. Harusnya kuis UTS segala macam yang 30% dan tugas yang 10% menjadi tugas yang 30% dan kuis itu 10% gitu. Makanya saya itu nggak bohong. Sebenarnya saya itu bukan yang kayak maksa kalian ngumpul tugas gitu loh. Karena itu bakal nantinya berguna juga buat kalian di akhir. Kalau tiba-tiba ibu tuh mengubah presentasi nilainya dan kalian kebetulannya adalah rajin ngumpul tugas, pasti nilainya gede kan. Ada yang dapat A tidak? Iya. Pasti Nabila ya. Nabila kamu emang udah terlahir pintar apa gimana sih? Stiren. Nih stirennya ini kita lihat nih gugus di sini. Gugus di produk. Gugus yang diminta. Ya, gugus yang diminta. Itu dia yang kira-kira dari struktur stiren yang mana? Struktur stiren. Yang ini bukan. Aduh, kita ganti warna pena deh. Sabar. Nih, kira-kira gugus stiren yang ini bukan nih? Nih. Yang ini bukan. Nih. Iya bukan? Iya, kan? Cuma bedanya di sini ada alkoholnya, sedangkan stiren tuh nggak ada alkoholnya, guys. Bener kan? Jadi, di sini adalah tempat kita untuk berpikir atau meramal. Bagaimanakah stiren ini tiba-tiba di produk bisa ada alkohol? Pasti ada reaksinya kan? Reaksinya apa nih kira-kira? Dari alkena ini bisa jadi alkohol itu apa? Pakai apa? Pakai namanya reaksi dehidrasi. Dehidrasi itu dia menghilangkan alkena jadi alkohol. Jadi dia pakai H2SO4. Ya. Pakai katalisnya H2SO4. H2SO4. Maka akan jadi strukturnya begini. Maka akan jadi strukturnya OH-nya di nomor berapa? C yang nomor berapa ini? 2. Jadi OH-nya ke sini. Nih, tuh, kalian tuh kayak gitu cara meramal organik. Cara meramal organik itu. Kan udah dikasih clue nih sama si soal. Dikasih clue-nya kayak gini nih. Berarti kalau didehidrasi jadi alkohol berarti kalian nggak usah mikir kayak OH-nya di sini apa di sini ya. Kalian lihat aja strukturnya. OH-nya ada di sini, ini yang di deket benzen. Berarti OH-nya ada di sini gitu. Ngecen nggak? Ngecen gitu. Gini deh, kalau alkohol jadi alkena namanya hidrasi. Dia ditambah H2. Dia jadi alkena. Ini nih, ini jadi ini. Nih. Kalau
Alkena jadi alkohol namanya dehidrasi. Dia pakai H2SO4. Dia kehilangan si airnya, makanya si ikatannya ke sini gitu. Cun tidak yang bagian ini. Yang bagian alkohol jadi alkena jadi alkohol itu Cun tidak. Cun Ginda. Cun ya. Kita lanjutin. Ini udah dapet nih struktur yang ini ya kan? Ya kan? Nah, untuk mereaksikan si tiol ini, nih, si tiol ini, kita harus punya ini. Kita harus punya ini. Namanya apa? Alkil halida. Ya kan? Alkil halida kan? Nah, si alkil halida ini dia pakai HBr, guys. Wait ya, wait. Sebentar. Gosok tuh digosok bajunya. Ini apa lagi? Sama aja mau Kok kayak gini? Bisa ini pakai HBr, bisa ini pakai SnCl2. Nah, kalau di sini itu kayaknya bukan OH-nya yang jadi berganti dengan Br gitu ya, guys. Jadi nanti dia tuh Br-nya masuk ke ini. Masuk ke si C yang nomor 2 ini. Cun nggak kalian? Biar jadi alkil halida gitu. Nih, bentar ya. C, yang ini ada OH-nya. Yang ini C, BR gitu. Cun nggak? Halo? Iya, Ginda. Cun. Nabila Cun nggak? Iya gitu. Alia deh, orang Alia yang nanya. Aku nanya Nabila sih. Alia, Cun tidak Alia. Halo Alia. Alia nggak bisa jawab. Alia tuh ngechat, lupa. Yaudah Alia ya, kamu perhatiin aja ya. Ntar saya belajar lagi deh tentang alkil halida. Oke. Dari mana Alia ngulangin ya? Bisa chat aja. Dari mana? Temennya yang baca chatnya, tolong kasih tahu ya. Baca chat Alia. Boleh diulangi nggak? Yaudah saya ulangin aja dari awal. Jadi kita nih, saya ulangin ya, punya produk kayak gini, ya kan tadi? Saya punya produk kayak gini kan? Nah, dibuat dari stirena dan etanol. Kita udah tahu nih, struktur stirena itu kayak gini. Nih, kita cari aja yang struktur yang kayak gini nih di produk kita yang mana. Yang ini bukan? Ya kan? Ya enggak? Yang ini. Cuma bedanya dia tuh ada alkoholnya. Nah, kayak mana kita tuh ngubah si alkena ini jadi alkohol dengan cara didehidrasi dengan H2SO4. Alkoholnya ada di nomor ini kan, di nomor C nomor 1 ini kan. Maka kita nggak usah bingung-bingung kayak C-nya ada di nomor 1 apa di nomor 2 ya. Nah, C-nya di nomor 1 nomor 2 ya. C-nya di sini ada di nomor 2. Maka kita taruh aja alkohol ada di nomor 2 sini. Nah, untuk bereaksi dengan si SCH2CH3 ini, si dia ini harus menjadi
alkil halida, kayak yang di atas ini. Harus ada gugus Cl-nya atau gugus Br-nya gitu. Kita reaksin aja pakai HBr atau pakai SN Cl2. Cun nggak sampai sini guys, coba kalian cun nggak? Cun, siapa tuh yang jawab? Sabar, ini kayaknya ada chat. Udah cukup, saya udah ngerti. Kamu udah ngantuk ya Alia? Cukup. Oke Alia. Ini kalau yang udah ngantuk gak apa-apa live aja. Ini mau terakhir nggak? Iya. Mau jadi terakhir nggak? Iya. Ya. Jadi terakhir ya. Dah, udah kita reaksi ini pakai HBr atau SNCl2. Nyambunglah si Br-nya ini di C yang ini. C yang ini, dia ada deprotonasi mungkin ya. Nggak deprotonasi sih. Hanya itu lepas. Hanya lepas. Jadi Br gitu. Br-nya nyambung ke si CH2. Nanti saya tanya lagi ya ke ibu. Mungkin ya, saya tanya lagi ke ibu. Biar kalian lebih jelas gitu. Nanti kalian pas gue jawab aja kayak gini. Kalau misalnya ada soal kayak gini. Terus udah nih nyambung sama si C ini BR-nya. Kita reaksiin sama si dia ini. Nih dia ini. Nih ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Dalam bentuk Na S NaS CH2 CH3. Ngecun nggak? Sama kayak yang atas ini loh. Nih. Ya, dia nggak S aja. Jadi biar dia dalam keadaan S-nya itu min, Na-nya itu positif gitu. Ya kan? Nah, udah dalam bentuk NaS kita reaksin sama NaS CH2C3, maka dia akan substitusi sama si Br. Ya kan? Substitusi dengan Br, maka bakal jadi struktur yang kayak gini. Ngerti nggak? Ngerti. Alia, ngerti nggak Alia? Aku rasa Alia ini nggak cun deh. Iya Alia, kamu angkat tangan kenapa? Emang beneran gak bisa ngomong ya Alia ya? Ngerti deh. Ngerti Ginda? Bohong Alia kamu. Ya udah ntar saya tulisin aja ya, besok saya kirimin reaksi yang ini tadi, yang terakhir tadi ya. Ya Ginda. Ginda. Udah, ini mau diakhiri aja nggak? Lanjut belajar sampai subuh. Kalau lagi apa-apa. Udah diakhiri aja. Kerjaan nanti dia nyampein ke saya. Berhubung saya tuh kalau ngehubungin Zainul susah banget ya. Kadang-kadang dia nggak aktif, kalian tuh ketinggalan informasi. Makanya saya hubunginnya tuh backupannya Zainul tuh Dian. Jadi saya hubungin Dian. Terus kalau misalnya kalian misalnya ada yang mau tutor lagi besok, ya hubungin aja Dian gitu. Kita tutor kali sore-sorean aja kali ya, jangan malam. Soalnya kan agak ngantuk ya kalian. Ya nggak sih? Oke, Ginda. Nanti saya kirimin nih reaksi yang terakhir nanti. Yang terakhir ini saya kirimin. Saya buatin dulu reaksinya. Selengkap mungkin. Saya tulis. Nanti saya kirimin. Ya. Oke, Ginda. Ya udah cukup tutornya. Oke? Oke, Ginda. Oke juga ini. Kalian tuh kan kemarin kan minta tutornya sekali doang kan? Iya. Ya, sebenarnya saya tuh mau ini sih, mau ngetes aja. Kalian tuh ini enggak